وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat khususnya untuk dari khatib sendiri dan juga jemaah yang hadir. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman. Surat yang ke-55 dari 114 surat yang Allah turunkan untuk hambanya. 31 kali Allah ulang dengan kalimat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada hambanya, kepada umat manusia, kepada kita yang mendengarkan firman dibacakan oleh khatib pada saat ini. Maka nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? Dia tahu itu ada nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia dustakan nikmat tersebut. Sehingga dia tidak mau lagi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengingkari nikmat yang telah Allah berikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak mengherankan 31 kali Allah ulang dengan kalimat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia adalah nikmat kemerdekaan. Kita terbebas dari belenggu penjajahan. Apatah lagi saat ini kita memasuki bulan Agustus. Dan kita mengetahui tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia telah meresmikan, memproklamirkan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus tahun 45. Bertepatan dengan 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Makanya tidak mengherankan orang tua kita ketika membuat undang-undang dasar mencantumkan dengan kalimat yang tegas bahwa kemerdekaan Indonesia berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemerdekaan Indonesia bukan pemberian Jepang, bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Portugis, bukan pemberian Inggris, bukan pemberian Amerika, bukan pemberian Cina, tapi pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang tua kita, pejuang negeri ini, mengingatkan melalui Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita mensyukuri nikmat tersebut. Kalau kita memperhatikan para ulama menjelaskan
Mensyukuri nikmat itu adalah memanfaatkan anugerah, memanfaatkan pemberian dari Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan diberikan anugerah oleh Allah, anugerah tersebut digunakan untuk maksiat, digunakan untuk melakukan dosa dan kemungkaran. Gak mau dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal semacam ini perlu diingatkan. Jangan sampai mengundang bala, mengundang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Barang siapa mengkufuri nikmat Allah, ketahuilah azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu melalui mimbar yang mulia ini, khotib mengingatkan kepada kita yang hadir dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia, silakan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Silakan. Tapi jangan ada unsur maksiat di dalamnya. Jangan ada unsur durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pantas kemerdekaan yang Allah berikan. Kemudian ketika memperingati kemerdekaan, di dalam memperingati tersebut ada hal-hal yang mengundang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa belum cukup peringatan dari Allah dengan berbagai macam musibah yang melanda negeri ini? Musibah datang tanpa bertepi, tanpa berujung, tanpa berkesudahan, membuat susah orang. Gara-gara segelintir orang yang tidak mau taat kepada Allah, yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, dia mengundang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu gempa bumi, apakah itu tanah longsor, apakah itu banjir, apakah itu tsunami, atau yang lain-lainnya. Kemudian cara mensyukuri nikmat tersebut, kita bisa melihat dari hadis Rasulullah SAW. La yashkurullah ma yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa-siapa yang tidak pandai berterima kasih. Kemerdekaan Indonesia saat ini diperingati oleh bangsa Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Sesungguhnya ada sokongan, dukungan dari saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara kita dari Palestina, saudara-saudara kita dari Mesir. Karena ketika diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tidak ada satu negara pun yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Tidak ada satu negara pun yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Suatu kemerdekaan, walaupun sudah diproklamirkan, tidak diakui oleh masyarakat dunia. Jadi hambar, saudara. Bagaikan makanan nggak terasa asam garamnya. Tidak ada kelezatan yang dinikmati. Maka dikirimlah delegasi Indonesia ke Timur Tengah yang dipimpin oleh Haji Agus Salim. Siapa yang didatangi oleh Haji Agus Salim dan rombongan? Yang didatangi adalah para ulama, para aktivis Islam, tokoh-tokoh Islam, pemimpin-pemimpin Islam, menyampaikan bagaimana Indonesia yang baru merdeka dan ingin mempertahankan kemerdekaan. Di antara yang dikunjungi oleh Haji Agus Salim dan oleh delegasi Indonesia adalah Mufti Palestina dan juga saudagar kaya Palestina yang bernama Muhammad Ali Tahir. Saya berkewajiban menyampaikan hal ini karena ini sejarah. Kita sampaikan ini agar kita pandai berterima kasih kepada mereka yang telah menyokong, membantu kemerdekaan Indonesia. Ketika delegasi Indonesia menyampaikan bagaimana kesulitan rakyat Indonesia, kelaparan rakyat Indonesia akibat penjajahan yang dilakukan oleh Jepang dan Belanda, maka Muhammad Ali Tahir mengeluarkan infaknya. Dia ambil seluruh tabungannya, kemudian diserahkan kepada delegasi Indonesia. Seluruh tabungannya diberikan kepada delegasi Indonesia. Karena dia mendengar rakyat Indonesia kelaparan, gak pakai baju, bertelanjang dada dia. Karena miskin, karena sulit, karena susah. Lihat bagaimana ukhuwah, lihat bagaimana solidaritas rakyat Gaza, Palestina, khususnya yang saat ini sedang menderita, mereka pun juga ambil kepedulian. Mereka mendoakan saudara-saudara mereka yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini saudara-saudara kita di Gaza, Palestina mengalami penderitaan. 60.000 mereka gugur, dibombardir oleh zona Israel. Kita berdoa, mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah diaminkan oleh malaikat yang ada dalam masjid ini.
Mereka yang gugur mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. 100 lebih kurang 150 ribu mereka luka-luka. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang luka-luka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah dan dapat melanjutkan perjuangan untuk merebut kemerdekaan bangsa Palestina dari penjajahan Zionis Israel. 147 orang meninggal karena kelaparan, saudara. Saya setiap hari dikirim berita, baik foto maupun video dari saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Bagaimana kita tidak sedih? Bagaimana kita tidak terharu melihat penderitaan mereka? Badan kurus, tulang berbalut kulit, berat badan kurang bukan 1-2 kilogram, saudara. 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada 20 kilo berat badannya berkurang. Mereka meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka kaum muslimin. Mereka bersyahadat sebagaimana kita syahadat. Mereka menyembah Allah. Sekarang mereka mengalami penderitaan. Lantas bagaimana kita? Sebagaimana bangsa yang merdeka, yang diproklamirkan kemerdekaan tahun 45, pernah ditolong oleh saudara-saudara kita di Gaza. Sekarang mereka membutuhkan bantuan, pertolongan kita. Di mana rasa kepedulian kita? Mungkin ada orang yang nyinyir mengatakan, oh itu kan urusan Palestina, bukan urusan bangsa kita. Mereka akan jauh di sana, gak usah kita sibuk-sibuk urusan mereka. Ini gambaran kemunafikan, saudara. Kalau benar-benar kita mukmin, umat Nabi Muhammad SAW, seharusnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Bagaimana wujud persaudaraan tersebut? Jangankan dibantai oleh Zionis Israel, mereka bersin, kita disunahkan untuk menjawab bersin mereka ketika mereka mengucapkan Alhamdulillah. Apa yang kita ucapkan? Ya harumukallah. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong saudara kamu yang melakukan kezoliman dan yang diperlakukan secara zolim. Saat ini saudara-saudara kita diperlakukan secara zolim. Mereka diblokade, genosida terjadi di Gaza, pembantaian. Bukan saja orang tua, pemudanya, anak-anaknya, bahkan janin yang berada di alam rahim, di perut ibunya, juga target pembunuhan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Kalau boleh dikatakan mereka melakukan kekejaman. Kekejaman mereka lebih sadis dibandingkan Fir'aun, saudara. Apa sebab? Fir'aun membuat keputusan yang dibunuh anak laki-laki. Tapi yang dilakukan oleh Zionis Israel, nggak laki, nggak perempuan, nggak bayi, nggak janin. Mereka bunuh, saudara. Rumah dihancurkan, masjid dihancurkan, semua dihancurkan. Apa lantas umat Islam diam 1000 bahasa? Berpangku tangan, memeluk dengkul, tidak memiliki kepedulian? Disinilah diuji keimanan kita. Disinilah diuji keislaman kita. Malamnya tamma bi amril muslimin falisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Maka apa yang disampaikan oleh pengurus masjid kita sokong, kita dukung. Pengumuman sudah disampaikan bagaimana sikap kita, respon kita. Kalau benar-benar kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabullah, maka tunjukkanlah solidaritas kita. Di antaranya apa? Kita mendoakan mereka. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami, para mujahidin di Gaza, Palestina. Ingat, Rasul pernah bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kenapa rakyat Gaza saat ini masih bertahan? Walaupun mereka katanya orang Jakarta bilang dikerebutin sama bangsa Eropa. Bahkan bangsa Arab. Kerebutin dia, saudara. Memaksa mereka untuk menyerahkan senjatanya. Tapi mereka tetap berjuang. Mereka tetap melakukan jihad. Mereka berkeyakinan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah
Kita berikan infak terbaik kita. Kita nggak tahu amalan apa yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Ada seorang wanita yang bergelimang dengan dosa dan maksiat. Gara-gara memberikan air beberapa teguk kepada seekor anjing yang najis dalam hukum fikih. Menyebabkan Allah turunkan rahmatnya. Allah turunkan kasih sayangnya. Allah menyebabkan orang tersebut, wanita tersebut masuk ke dalam surga. Lantas bagaimana kalau kita menolong rakyat Gaza? Mereka itu penghafal Quran. Mereka itu ahli masjid. Mereka ahli salawat. Mereka ahli kebaikan. Kalau kita menolong mereka, saya berkeyakinan kita akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita pulang nanti, kita sisihkan sebagian infak terbaik kita. Kita berikan. Panitia sudah mempersiapkan untuk Anda yang ingin memberikan infak terbaiknya. Iringi dengan doa, mudah-mudahan infak kita menjadi sebab kita masuk dalam surga tanpa hisab. Yang ketiga, cara kita menolong saudara-saudara kita melakukan aksi solidaritas. Insya Allah, sebagaimana diumumkan tadi, tanggal 3 Agustus, hari Ahad jam 6, dimulai di Monas. Kumpul kaum muslimin, ulama yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, pejabat rakyat, semuanya harus turun serta. Malu kita kalau nggak turun serta, kecuali memang ada uzur syar'i. Bagaimana kita nggak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita nggak malu dengan Rasulullah SAW? Di Eropa, di Amerika, bahkan wanita-wanita mereka nggak pakai cadar, nggak pakai jilbab, pakai kaos, ketiaknya kelihatan. Mereka turun ke gelanggang menunjukkan solidaritas mereka terhadap penderitaan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Bahkan di antara mereka ada yang menangis, mencucurkan air mata. Padahal mereka non-Islam. Mereka tidak sholat sebagaimana kita sholat. Tapi Allah berikan hati nurani kepada mereka. Mereka turun. Bahkan ada yang digebukin oleh tentara dan polisi. Tapi mereka tidak peduli. Kenapa? Karena mereka punya hati nurani. Di Jepang juga demikian. Kita mengetahui mereka agamanya Shinto. Mereka menyembah matahari. Tapi mereka tunjukkan solidaritas terhadap penderitaan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Di Korea juga demikian. Maka ambil bagian dalam aksi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan ulama. Tanggal 3 Agustus, hari Ahad besok. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita di Gaza, Palestina? Jangan mengkonsumsi produk yang sudah jelas-jelas memberikan sokongan, dukungan terhadap penjajah Zionis Israel. Kalau kita mengkonsumsi produk yang sudah jelas-jelas melakukan sokongan, dukungan terhadap penjajah Zionis Israel, berarti kita menyetujui pembantaian yang terjadi di Gaza, Palestina. Bagaimana kalau dibantai itu anak kita? Bagaimana kalau dibantai itu cucu kita? Bagaimana kita? Bagaimana kalau dibantai itu ahli keluarga kita? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyokong produk-produk yang sudah jelas digunakan untuk membeli peluru dan digunakan untuk menembaki saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita pahami, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang kelaparan saat ini. Diberikan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala sedang kehausan saat ini. Diganti rumah mereka, disembuhkan sakit mereka, yang gugur mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafar, Ya Ghafur, Ya Tawwab, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Di hari Jumat yang mulia ini kami mohon kepadamu, Ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Maafkanlah kekhilafan kami. Kami telah banyak melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Ya Allah. Ampunilah dosa kedua mata kami, dosa kedua telinga kami, dosa mulut kami, dosa kedua tangan kami, dosa kedua kaki kami, dosa alat kemaluan kami, dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki kami, dosa dari akil balik hingga saat ini, dosa besar maupun kecil, yang nyata maupun yang samar. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Angkat penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dan taat kepadamu. Ya Allah, bantu dan tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini terlilit hutang. Beri kemampuan kepadanya untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Engkau adalah Tuhan yang maha kaya, pemilik alam semesta. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Mudahkanlah saudara-saudara kami yang saat ini belum mendapatkan jodoh. Berilah mereka pasang beriman lagi bertakwa. Antarkan mereka dalam kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum mendapatkan keturunan, berilah mereka keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat melaksanakan perintahmu, generasi yang hafal Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, berakhlak Al-Quran, dan generasi yang akan bebaskan Baitul Maqdis. Allah mansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin. Allah mansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin. Allah mansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin. Wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Irak wa Afghan wa Rohingya wa Igur wa fi kulli makan kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min sul khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.